Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok makalah 11 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Strategi Manajemen Aset yang Berkelanjutan. Kami akan membacakan presentasi kami, yaitu tentang pengertian manajemen aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi, yaitu sosial di masa depan, diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun dengan pengertian aset atau aset yang telah di Indonesia secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai satu nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar. Dan adapun sebagaimana yang dimaksud dengan barang yang diperoleh hibah, sumbangan, atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak, dan barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, ataupun barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pengelolaan suatu kekayaan diperlukan ilmu manajemen yang khusus dan spesifik mengelola kekayaan aset. Seperti yang kita ketahui, banyaknya aset yang telah maksimal dalam pemanfaatan. Adapun dengan siklus manajemen aset, secara umum manajemen aset baik di perusahaan maupun dengan negara meliputi aktivitas inti sebagai: adapun satu, identifikasi kebutuhan, yaitu ketika permintaan atau aset direncanakan dan dibuat. Ada juga fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat. Dan ada juga fase pengoperasian, yaitu dikelilingi dengan pemburuan atau perbaikan besar secara periodik, penggantian atau aset yang rusak, maupun pengguna data pelayanan yang disediakan aset tersebut hilang. Selanjutnya kita akan membacakan tentang prinsip-prinsip manajemen aset. Manajemen aset diturunkan dari pengertian umum dan didasarkan pada pendekatan siklus manajemen. Asumsi utama yang mendasari prinsip-prinsip manajemen aset bahwa ada hanya mendukung penyediaan pelayanan. Kepentingan terhadap rencana aset bahwa aset akan terlihat di manajemen mengakui bahwa aset fisik merupakan sumber daya kapital bagi organisasi. Adapun 5 prinsip manajemen aset yang tersebut adalah: kebutuhan manajemen aset yang terintegrasi dengan perencanaan strategis. Kedua, keputusan perencana aset didasarkan atas evaluasi berbagai alternatif yang mempertimbangkan biaya siklus hidup atau manfaat dan risiko kepemilikan. 3. Akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, penggunaan, dan kinerja. Yang keempat, keputusan penghapusan didasarkan pada analisis terhadap metode-metode yang menghasilkan tersediaan pengambilan bersih dalam rangka perdagangan yang wajar. Dan yang terakhir, struktur pengambilan efektif yang diterapkan untuk manajemen aset. Adapun keputusan atau pengaduan penggantian aset, pengguna, pemelihara, dan penghapusan haruslah terintegrasi dengan perencanaan strategis. Hal ini dicapai dengan menghubungkan aset dengan perencanaan strategis dengan standar penyediaan pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sasaran manajemen aset. Sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan kesesuaian sebaik mungkin aset dengan strategis penyediaan pelayanan. Hal ini diprediksi pada saat pemeriksaan atau pengujian dari alternatif pengguna aset. Harapannya adalah pada solusi non-aset akan memungkinkan penyediaan pelayanan dengan biaya terindah. Adapun prinsip biaya-biaya penyediaan pelayanan. Yang pertama, penemuan pemerintah terhadap aset baru dengan
mengadopsi solusi non-aset. Yang kedua, maksimal potensi manfaat dari aset-aset yang telah ada. Yang ketiga, menekankan biaya keseluruhan dan pemilik aset melalui penggunaan teknik biaya siklus hidup. Yang keempat, memastikan perhatian atau fokus yang tajam atau hasil dengan penyelesaian pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang telah jelas untuk aset. Selanjutnya kita akan membacakan tujuan manajemen aset. Tujuan itu ialah menjelaskan menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan output yang tinggi secara efisien. Secara umum, tujuan pengelolaan aset membantu suatu entitas dan memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal. Secara optimal etik dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Manajemen aset perlu dipertimbangkan sebagai aktivitas yang komprehensif dan multidisiplin yang terkait dengan kebanyakan faktor, yaitu antara lain: 1. Siklus hidup aset, prinsip yang manajemen aset, kebutuhan dan para pengguna aset. Yang ketiga, kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kerangka manajemen dan perencanaan organisasi. Yang kelima, kelayakan teknis dan kelangsungan komersial. Yang keenam, pengaruh eksternal atau pasar. Yang ketujuh, persaingan permintaan dari para stakeholder dan kebutuhan merasionalkan operasi untuk memperbaiki pemberian pelayanan dan meningkatkan keefektifan biaya. Adapun dengan tanggung jawab manajemen aset, yaitu ada 3. Yang pertama, entitas. Aset harus dikontrol oleh entitas. Pada bagian ini, entitas didefinisikan sebagai departemen atau bagian organisasi pemerintah yang didanai sebagai atau seluruhnya dari APBN. Manajer di entitas pelaporan diharapkan menggunakan laporan keuangan dan aset untuk membantu mereka dalam mengevaluasi dan membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu kontrol. Suatu entitas dianggap mengontrolkan aset apabila entitas tersebut memiliki kapasitas untuk mendapatkan potensi pelayanan atau manfaatkan ekonomi di masa mendatang. Potensi pelayanan atau manfaat ekonomi di masa mendatang dari aset dapat meniadakan atau mengatur akses entitas lain atau manfaat tersebut. Bagaimanapun, suatu entitas yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap aset-aset publik itu sendiri namun juga termasuk dalam konteks menguasai aset-aset. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup mekanisme atau produser untuk meyakinkan bahwa seorang akan organisasi telah bekerja sesuai dengan standar yang ditentukan. Sebagai contoh, akuntabilitas finansial mencakup kewajiban untuk menjelaskan bahwa pengeluaran yang dilakukan telah efisien, efektif, etis, dan sesuai dengan hukum antara peraturan yang berlaku. Adapun selanjutnya tentang perencanaan dan penggunaan aset. Perencanaan aset merupakan hal yang penting bagi manajemen yang efektif atau bisnis yang ditekuni suatu entitas yang merupakan fase pertama dalam siklus hidup aset. Kesesuaian antara kebutuhan aset dari suatu entitas dengan strategi penyediaan pelayanan entitas mestinya menghasilkan aset dengan kapasitas dan kinerja yang diperlukan. Perencanaan aset juga memberikan arah pada tindakan khusus seperti membeli aset baru yang diperlukan, menjual aset, dan memberikan baru yang diperlukan, menjual aset yang berlebihan, dan mengoperasikan serta memiliki aset tersebut secara efektif. Dari makalah kami, kesimpulannya yaitu perjalanan untuk menciptakan manajemen aset yang modern memang masih memerlukan waktu yang panjang. Akan tetapi tidak akan mustahil untuk dilakukan apabila semua unsur mau pelaksanaan apa yang terjadi akan menjadi
besar dan tanggung jawab dengan amanah dan komitmen yang profesional dan andal. Karena itu hal tersebut menjadi kebutuhan yang vital dan strategis pada masing-masing kementerian dan kelembagaan negara. Baiklah, dari sekian dan terima kasih atas presentasi makalah kami. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf dan dari kelompok kami. Mohon maaf juga. Sekian dan terima kasih.